adat pertama kali dibawa oleh bangsa Belanda ke Indonesia dengan sebutan nama adat reh, yang artinya aturan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat tertentu secara lokal, karena pada saat itu tidak ada hukum yang mengatur, baik itu hukum pemerintah dan hukum tertulis. Maka budaya adat pertama kali diperkenalkan untuk mengatur dalam aturan-aturan masyarakat. Saya akan menerangkan apa itu hukum adat. Sebelumnya saya akan membagi dua, apa itu hukum dan apa itu adat. Hukum adalah sebuah aturan, peraturan yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku atau peraturan yang berlaku. Definisi hukum tidak tetap atau berbeda-beda menurut para ahli. Jadi hukum itu secara definisi tidak tetap. Contohnya saya mengutarakan atau menilai hukum itu adalah seperangkat nilai aturan, peraturan yang harus dijalankan oleh masyarakat tertentu. Itu adalah hukum. Sedangkan adat, apa itu adat? Adat adalah hukum yang tidak tertulis. Artinya adat adalah kebiasaan masyarakat lokal atau budaya yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu. Saya akan menjelaskan juga apa itu adat dan apa itu istiadat. Adat adalah sebuah bentuk norma aturan yang berlaku di dalam masyarakat di dalam sebuah wilayah tertentu dengan wujud gagasan kebudayaan yang bersifat norma hukum di dalam aturan-aturan adat tradisi lokal pada masyarakat tertentu. Sedangkan adat istiadat adalah sebuah kebiasaan yang dimana secara normatif atau tidak mempunyai sebuah pertahanan. Jadi adat istiadat itu dalam arti bisa luntur, dan apabila tidak bisa dipertahankan, maka adat istiadat itu akan hilang dengan sendirinya. Itu adalah adat istiadat. Mengapa hukum adat berlaku di Indonesia? Karena hukum adat sebagai the living law, yang artinya dilaksanakan oleh rakyat tanpa harus melalui prosedur perundang-undangan. Karena dahulu pada zaman dahulu tidak ada aturan-aturan hukum sehingga aturan adat berlaku. Nah, apa fungsi kedudukan hukum adat dalam hukum nasional? Hukum adat adalah nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagai hukum perdata tradisional. Jadi karena pada saat itu hukum tertulis atau hukum perundang-undangan belum ada, maka hukum adatlah yang diperkenalkan. Oleh sebab itu, di dalam kedudukan hukum nasional, hukum adat adalah sebagai hukum perdatanya nasional. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri hukum adat? Di sini ada beberapa. Pertama yaitu tidak tertulis, melainkan adalah ajaran, karena hukum adat mengatur tentang ajaran dan diberlakukannya menurut daerah masing-masing atau suku masing-masing. Kedua, tidak tersusun secara sistematis, artinya tidak ada urutan atau buku yang mengatur tentang hal hukum adat itu sendiri. Ketiga, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundang-undangan, artinya tidak ada pasal-pasal yang tertentu, karena setiap hukum adat berlaku pada dahulu adalah diketuai oleh raja-raja adat pada saat itu. Jadi siapapun yang bersalah mungkin dihukum secara adat, bukan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan nomor 4 adalah tidak teratur, artinya tidak teratur, tidak memiliki aturan-aturan yang wajib di dalam hal itu.
dan keputusan tidak memakai konsider atau pertimbangan itu adalah hukum adat. Artinya hukum adat itu siapapun yang bersalah pada saat itu dihukum tidak ada pertimbangan, artinya dihukum bebas. Mau seperti apa itu tergantung dengan raja-raja adat pada zaman dahulu. Dan sampai sekarang ini adat dan budaya masih sangat-sangat kental sekali, cuman mungkin saja hanya sedikit kira-kira yang tidak berkepentingan atau kira-kira yang mengandung unsur-unsur yang di luar batas dipotong sehingga tidak lagi seperti dahulu. Jadi adat dan budaya tetap berjalan seperti semula,